Selamat pagi Bapak Ibu dan sesara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kabar Bapak Ibu dan saudara semua baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai semua aktivitas, tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita teduhkan terlebih dahulu hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, hati kami berlimpah sukacita karena kami masih mendapatkan berkat Tuhan melalui hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menikmati pagi yang begitu indah dan tentu saja berkat-berkat Tuhan yang kami yakini juga akan kami alami sepanjang hari ini. Maka biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang akan menuntun langkah kami dan menolong kami dalam semua pekerjaan, tugas, tanggung jawab dan aktivitas kami. Biarlah firman-Mu boleh mengarahkan hidup kami hari ini dan senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 32 sampai 39. Dan tema renungan pagi ini adalah pegang teguh imanmu. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, saat tentara merah berkuasa di Cina dan gencar memburu orang-orang Kristen, terdapat kisah sebuah keluarga yang diinterogasi karena mereka menjadi Kristen. Keluarga itu diminta untuk menyangkali imannya. Namun, sang ayah dan ibu tak mau menyangkali imannya. Akibatnya, mereka pun dianiaya. Penganiayaan itu bahkan mengakibatkan salah satu anak mereka, Peter, harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelum ajal menjemputnya, dengan penuh sukacita, Peter mengatakan bahwa ada banyak malaikat Tuhan di sekelilingnya. Dokter yang merawat Peter pun mengakui bahwa baru pertama kali dalam hidupnya ia melihat kematian yang penuh damai dan sukacita. Ibrani pasal 10 ayat 35 mengatakan, "Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sekalipun menghadapi tantangan yang begitu besar." Saudara, saat ini tantangan yang dihadapi mungkin tidak berupa aniaya,
tetapi diancam akan kehilangan kedudukan, popularitas, warisan berupa uang, atau hubungan keluarga atau kekerabatan akan putus. Namun, segala ancaman tersebut tidaklah sebanding dengan upah yang menanti di sorga bagi orang yang setia dan bertahan sampai kesudahannya. Sangatlah penting untuk memelihara iman kepada Tuhan sehingga mengalami damai sejahtera dalam menghadapi segala sesuatu. Mengalami damai yang membuat kita tidak merasa takut terhadap ancaman apapun. Damai yang membuat kita berani menghadapi situasi sulit apapun. Percayalah, akan ada upah yang besar yang menanti bagi orang yang teguh imannya. Kiranya hari ini dan setiap hari yang kita jalani boleh kita hadapi dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh anugerah dan kasih-Mu, kami semua boleh menjadi percaya dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat senantiasa hidup taat dan setia kepadamu. Biar Roh Kudus-Mu memampukan kami dalam memelihara iman percaya kami, sehingga di tengah situasi apapun yang kami alami, bahkan kondisi yang sulit dan pahit, kami tetap mampu bertahan, bersabar, bertekun untuk terus mengikuti Engkau dengan taat dan setia. Biarlah iman percaya kami boleh senantiasa kami nyatakan dan wujudkan dalam kata, dalam perbuatan, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, mereka yang masih menjalani masa isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, mereka yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan, mereka yang masih berusaha untuk memperbaiki kehidupan dan hubungan dalam rumah tangga, mereka yang masih berjuang untuk mengembangkan usaha yang mereka sedang tekuni, mereka yang sedang menempuh studi, mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Dalam kesemua tantangan dan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan datang, biarlah kami semua boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dan meyakini senantiasa bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami dan akan selalu menolong kami. Dan karena itu kami akan jalani hari ini, bahkan setiap dan sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Dalam pengharapan, dalam keyakinan, kami akan selalu dituntun dan ditopang oleh tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.